Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini jam 10 kurang 1 menit menurut jam saya. Ya, seharusnya kita jam berapa? Sembilan. Ya wes. Katanya emang harus semester 1 izin deh. Sehingga waktunya agak longgar. Ini jam kedua nanti sampai ada waktunya siapa? Jam berapa? Kan jam kedua itu biasanya bareng sama empat. Oke. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah analisa kebijakan publik. Di minggu kemarin kita membahas tentang pendekatan, beberapa pendekatan-pendekatan dalam analisa kebijakan publik. Hari ini kita akan membahas tentang isu kebijakan dan agenda setting. Ya. Jadi sebelum kita melakukan atau memahami tentang kebijakan itu bagaimana, maka kita harus memahami dulu isu-isu yang populis, isu-isu yang sedang dibicarakan atau bisa juga munculnya kebijakan itu dari mana. Kalau kemarin kita bahas tentang bagaimana pendekatan, bagaimana secara teori isu itu dikaji dan sebagainya. Tapi hari ini kita membahas tentang bagaimana isu itu ada dan menjadikan agenda bagi mereka. Ya, mungkin secara umum yang kita saksikan hari ini atau yang kita lihat hari ini di kala sekarang ini, mungkin kebanyakan kebijakan-kebijakan itu ada yang mungkin adik-adik tahu, ada yang tidak, masyarakat tahu, ada yang tidak. Tapi tahu-tahunya hari ini sudah diproses gitu aja. Tahu-tahunya bahwa kebijakan ini sebenarnya sudah menjadi agenda yang periode-periode kepemimpinan atau periode pemerintahan sebelumnya, tetapi ya baru dieksekusi tahun ini. Atau bisa juga kebijakan itu melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan, kemudian dilanjutkan. Ada juga kebijakan yang mangkrak, artinya tidak selesai. Entah itu karena bencana atau karena anggaran, atau mungkin pengambil kebijakan atau pelaksananya yang ganti orang. Nah, di dalam proses kebijakan publik ini tidak semua masalah publik itu secara otomatis menjadi perhatian pemerintah. Tidak secara otomatis. Proses agenda setting ini menentukan isu mana yang layak diangkat di dalam agenda kebijakan pemerintah atau kebijakan publik. Oleh karena itu, isu kebijakan ini merupakan pintu masuk munculnya kebijakan-kebijakan. Kalau hari ini tadi saya sampaikan bahwa mungkin kalau hari ini ada yang kebijakan tahu. Misalnya, ada sebuah kebijakan pemerintah tentang pembangunan IKN misalnya. Ada yang mengatakan para politisi itu ini ambisius rezim ini misalnya, atau periodisasi pemerintah ini. Padahal isu untuk perpindahan ibu kota itu sebenarnya sudah beberapa periode kepemimpinan yang sudah direncanakan, tetapi belum ada yang mengeksekusinya. Sehingga kebijakan ini diklaim dari periode kepemimpinan. Itu kalau skala nasional. Kalau Anda bicara di Kabupaten Mojokerto, perpindahan kantor pemerintah Kabupaten Mojokerto itu sebenarnya isunya udah lama. Sejak bupati sebelumnya sudah menjadi wacana, sudah menjadi isu di kalangan mereka, tetapi belum ada sampai hari ini yang mengeksekusi perpindahan. Kenapa berpindah? Ya karena mau sore kita punya kantor tapi di wilayah kota, wilayah di luar kabupaten. Artinya kita punya negara, tetapi ibu kota kita di Malaysia. Ya opore. Ini kalau Anda kembangkan,
ini kalau diisukan yo koyo oh di mana harga dirinya pemerintah ini resmi gak katanya harus iya nek perusahaan nek enggak apa-apa ya perusahaannya di kabupaten produksinya di kabupaten tapi kantornya di kota nek kota Mojokerto kabupaten Mojokerto untung alasannya apa kantor pusat perusahaan kita di kota berarti UMK kita ikut kota enak rek murah ya selisih 1,5 juta. Nah nek kantor ibu kabupaten wah lembut. Ini banyak kasus kalau Anda melihat fenomena di masyarakat di Kabupaten Mojokerto tentunya dan kota fenomena-fenomena tersebut belum lagi kasus-kasus yang lain saya kira banyak. Kalau Anda menjadi NGO, kalau Anda menjadi aktivis sing jarene wong Mojokerto ya kudu paham kasus-kasus seperti ini. Itu kasus klasik yang sampai hari ini belum ada titik temunya. Belum ada penyelesaian, belum ada yang eksekusi. Banyak batas wilayah kabupaten kota itu juga persoalan. Belum ada dokumen yang menyatakan perjanjian kota ini menjadi ini. Makanya di era awal atau akhir Orde Baru itu pemekaran wilayah kabupaten kota. Mojo Anyar ini termasuk kecamatan baru. Dulu Universitas Islam Majapahit ini adalah wilayah kecamatan Puri sampai Rolak Songo, Lengkong, ya itu kecamatan Puri. Saya waktu kuliah skripsi itu masih jadi satu. Saya ketika jadi pengurus Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama waktu itu, IPENUR itu masih jadi satu. Lah ini mekar akhirnya. Jadi Mojo Anyar ini kecamatan baru diambil dari 4 desa kecamatan Puri, 4 desa bangsa. Nah, itu kan juga persoalan. Iki wilayah kabupaten, gurung perbatasan antara Sokot dan Keranggan. Iku perjanjiannya piye? Itu pernah saya telusuri ya, kan sisa jawab itu. Jadi mungkin kota ya bermasalah sebenarnya waktu itu. Masa hanya 2 kecamatan sudah bisa berdiri menjadi kota madya? Kok iso njaluk merdeka dhewe biyen? Nah, nah nek ngono tak nggih kecamatan dhewe, kabupaten dhewe ya, Kemlagi kono nggih dhewe, ya ta. Utara Sungai bikin kabupaten baru. Kabupaten Mojo Kasri. Itu contoh isu-isu kebijakan kewilayahan. Kalau kabupaten ya itu. Kalau pusat mungkin ngomongin IKN ya. Kalau kabupaten mungkin perpindahan kantor ini. Kalau Gus Bara menyatakan bahwa sebenarnya perpindahan kantor kabupaten ini sudah direncanakan dari periodisasi ke bupati pertama. Kalau saya termasuk ke 9 periode yang baru. Ike mbuwani mbok kaijian ya. Yo mbok DPR yo wong anyar-anyar. Kalau DPR lama-lama sudah. Kalau di era Orde Baru itu persoalannya adalah oke, jual belinya yang nggak jelas. Kota juga punya masalah, rek. Clarissa lah tak ono nek mati dikubur pun. Nguluk tanah kabupaten Losari, ya. Makamnya kan di sana. Lah dulu itu guyonannya oke tukar guling. Kon nek gak ngandel nek kon gak gelem. Kon nek kon ngusir aku dari wilayah kantor kabupaten, kuburamu lin nang kota. Waktu itu zamannya Pak Yazid Kohar. Wes nek kota macem-macem ngusir kantor kabupaten nggo kota, nek ono kuburan wong kota pindah nang kota. Malah kuburan alun-alun tahun pembimbing. Dulu seperti itu. Sampai TPA barang. Kota juga sulit membuat TPA.
Saya nggak tahu dulu kok iso ceritani iso pisah ku piye ra. Itu nggak pernah ada yang membahas. Iku nek ngomong isu-isu kebijakan, itu yang terkait tata ruang dan sebagainya. Kalau yang terbaru hari ini terkait pembagian retribusi parkir, sampean pernah nggak ngamati itu? Kemarin ada kakak kelasmu yang meneliti tentang itu, tetapi mungkin tidak sejauh itu. Jadi retribusi parkir sekarang antara kota dan kabupaten, dulu isunya adalah, permasalahannya adalah banyak wilayah parkir-parkir di perkotaan, kayak di Majapahit, di Carrefour, sing parkir itu guguk wong kota rek, pengunjungi anune wong kabupaten. Yo gak masalah sih, justru yo jenenge wong parkir kan pendatang mestinya. Tetapi paling banyak penikmat manfaat itu bukan orang kota. Sehingga sekarang pemerintah kabupaten Gus Barat dan Bu Ikvina taruh wis nek ngono ya apa 20.000 lho parudang apa dewe-dewe ngono. Nah, coba sampai ke Samsat ketika bayar pajak motor itu kan ada itu lumayan rame kok. Saiki nek 20.000 ping 1000 sepeda lho dong ya. Iku dari parkire. Durung pembagian pajak ke. Iku CPR-an iku. Ayo. Pendapatan daerah. Iku isu-isu ya. Coba. Benar gak bahwa parkir yang ditarik oleh pemerintah kabupaten atau kota 1 tahun 25.000, 15.000 itu gratis ah? Gak kan? Cek bayar toh? Nice, itu. Iku sing parkir. Gorong sing wilayah berantas, wisata. Tangkis sebelah kini gini kota, tangkis sebelah barat gini elok kabupaten. Iku taman MKP, taman iku iya deh, melok sopo. Sakjane nek ngomong kolaborasi, ya enggak apa-apa, Pak. Nek ngono ya aja dikelola pemerintah. BUMD atau swasta nanti pemasukannya bisa sharing. Entah 50-50, entah 40%. Bahkan kalau di ormas misalnya isu kebijakan ya, pemerintah kabupaten kota, ini ngomong kota mencoba Sakinah misalnya, rumah sakit Sakinah, yes. Sopo sing ngomong kabupaten kota, itu juga seperti itu, ada pembagian hasil. Jadi kota itu dapat 30%, 60% kabupaten. SHU-nya rumah sakit Sakinah. Itu kalau ormas. Yen ngomong. Loh kenapa? Loh itu bensin ini ngedekno bayat ya. Bayat. Ya akhiyat. Ya akhiyat posisinya di mana? Di kota ya. Loh itu nggo ormase ya royokan ngono ya. Iya nek sampean HMI, PMII, HMI Mojokerto Raya selesai kan. Ya nek kota kon gak ono duwike ya manut-manut ae coba ono duwe aset. Mbak royokan wis moh kabupaten yenku kotamu ngono. Ini isu kebijakan yang ada di lokal Kabupaten Wisata seperti itu. Di ormas saja seperti itu. Dulu antara Muhammadiyah dan NU juga seperti itu. Pak Bupati Basuni itu juga karena dulu wilayahnya masih Mojokerto Raya ya. Nah, ketika ada hibah, itu dibagi deh. Jadi NU dapat di Soko, kalau Muhammadiyah dapat di depannya rumah tahanan itu lah, taman siswa. Itu yang dulu hibahnya Pak R.A. Basuni, Bupati ketika itu. Terus saiki ya embur ya. Gue nek ngomong secara kabupaten kota, belum lagi persoalan-persoalan yang lain tentang tenaga kerja, upah dan itu.
Kota wonge mek wong rong RT lah kene sak kecamatan. Wilayah kota yo ana wilayah Soko mbek Puri ngene wis entek ya. Goro wis gak ngomong kem lagi. Gak ngomong ke lorek. Oke, itu adalah salah satu contoh isu-isu kebijakan yang bisa masuk ke agenda pemerintah atau tidak. Masuk dalam program kebijakan pemerintah itu nek ngomong lokal. Itu yang namanya tidak semua kebijakan-kebijakan itu secara otomatis. Nek saiki rek, zaman sekarang era digital, kebijakan itu nek gak viral, yo gak masuk nang ngene pemerintah. Ngomong isu apa di Mojokerto? Kesejahteraan guru, TPV, pondok pesantren, wah nek kabupaten selesai. Masalahnya basic dari bupati kita orang pesantren, orang pendidikan selesai, gak ada masalah. Kota, goyang, apa ngene-ngene kok. Bapak jan kenyataane ngono. Oh sing kakake nduk kota wingi apa? Nah itu contoh kebijakan. Oke, selanjutnya, nah terkait dengan isu ini ada keywordnya, kata kunci untuk mendefinisikan sebuah isu. Isu kebijakan itu apa sih? Ya. Isu kebijakan itu bisa juga masalah publik yang telah memperoleh perhatian dari pemangku kepentingan sehingga menuntut tindakan. Artinya itu sudah menjadi hajat hidup, kepentingan orang banyak, kepentingan masyarakat, kepentingan apalah boleh. Pemangku bisa konflik interest, bisa juga masyarakat. Misalnya di wilayah Unggahan, Tambak Agung, Banjaragung misalnya. Ya. Itu wilayah kabupaten gitu kan. Tetapi nek banjir mlebu nang kota. Unggahan kene kenanten ya. Enaknya sih. Misal ndablek kok ya. Banjaragung Jarno Baba wis losen. Ya Panggereman sampai barang pahlawan tekon cukup tolip bareng kono ya. Oh. Ini yang namanya isu kebijakan. Itu ketika itu menjadi perhatian, kemudian menjadi upaya sehingga menuntut pemerintah harus mengambil kebijakan. Kemudian kalau kita bicara agenda kebijakan, ini berarti sudah masuk catatan, masuk daftar prioritas ya, yang akan dibahas dan ditangani oleh pembuat kebijakan. Panganan isu kebijakan ini mesti niku panganan anggota dewan legislatif. Karena dia wakil rakyat. Nah, tadi DPR gak ngerti isu-isu lah kon niku ngenteni lapo Pak gak gawe pegawaian ngono sing ngene lah. Yo oleh bayaran tok kon gale ganjaran ngono. Nah, kemudian ada isu kebijakan, ada agenda kebijakan, ada agenda setting. Agenda setting ini adalah sebuah proses politik untuk menentukan isu mana yang masuk dalam agenda pemerintah. Bisa juga pembisik, bisa juga kelompok kepentingan. Iki lebokno iki kok. Wis butuh modal piro tak sedia. Tak bandani. Butuh ya apa? Proyek. Misalnya, cepet segera kantor kabupaten pindah. Kamu punya kepentingan lahan muguk kuno pirang puluh hektar misalnya. Bisa juga. Atau bisa juga kepentingan-kepentingan yang lain. Kelompok kepentingan. Ini ngomong cilik-cilikan,
Nek ngomong Indonesia, ngomong internasional, tambah gede-gedenan. Kayak koyo raja minyak wingi. Bandanya Indonesia. Wong kayane 100 triliun. Cara gua 100 miliar iki lho mek merem mek dentok lho wis. Watuke metu 100 miliar Kembangannya itu kepentingan besar. Lah engko nek merasa ada pemimpin yang di backup, aku ate nggih ngene, ya Cak, beres, aman. Itu investasi. Nah, ini biasanya juga ada agenda-agenda setting yang Anda harus paham bahwa koyok saiki kan dinamika di kementerian lah, pemerintahan Prabowo antara Purbaya ambek Luhut, iki konflik kepentingan akeh rek. Jadi gerandong itu gak murni nyambut gawe pengabdi masyarakat, yang dipertaruhkan perusahaan juga, nasibnya keluarga ya ada. Makanya ketika ini disinggung, kebijakan ini disinggung, ya mencak-mencak deh, paling enggak medudut lah ya. Ini jadi kalau isu kebijakan itu masalah publik yang perlu perhatian, perlu diambil pemerintah. Kalau agenda berarti masuk draft skala endi sing tak tambah iki. Nek agenda sending wis ana upaya. Gimana pemerintah ini? Wis kita sepakati bangun IKN, dananya dari mana? Masa iki sepakat, mosok rek nggawe kabupaten nggawe investor. Mangure opo? Mosok meneh gedunge ku nyewa, EO. Ya wis, gampang wis, Gus. Tak bangunno hotel tower 5 tower wis, gak 2 tower ya. 5 tower, 5 gedung tinggi untuk kantor kabupaten. Nyewa setahun 100 miliar. Tapi kan lek sik mewah rek. Kantor nyewa, kaya perusahaan Kugra Pena iku delok. Sawangane kaya hotel, tapi iku kan kantor-kantor nyewa. Mosok pemerintah iku nyewa hotel. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya sumber dan cara terbentuknya isu kebijakan. Isu kebijakan itu bisa muncul pertama iki pelajaran koyo LSM. Anda harus melakukan tekanan masyarakat. Pressure group. Artinya dengan apa? Demonstrasi, petisi, advokasi, LSM dan sebagainya. Nek saiki misalnya arek-arek kan gue kene aktivis yang glendem-glendem to ya. Gak iso membaca masa depan, gak iso mana jian ae wis. Ya ndelok ae nek wong gelut ya tak iwangi gelut ngono tok ya. Ngenteni dhisik kan. Nah, nek misalnya ngomong isu ini bagus. Terus nek mau lewat media sosial, mau lewat seminar, mau lewat opo, akan bola menjadi besar, di snowball. Bagaimana menjadi bola menjadi besar? Iring. Ada tekanan masyarakat. Di sini ya. Mosok kene sih. Ono atumona negara kantor iku luar negeri. Adane pabrik melarat takon gak ada duit. Ada juga isu itu dikembangkan melalui media massa, media sosial, melalui framing. Menaikkan urgensi. Jadi orang itu menjadi terkesima, menjadi penting. Framing apa? Nah, Anda mau framing. Jadi, wong Mojosari nang kantor kabupaten, ya seneng, ambek dolen nang alun-alun ya alasane. Anak endi nang Pemkab. Acara apa? Upacara nih jam 09.00, nah, mulai jam 10 iso mampir nang alun-alun. Nah iku ngono kali. Dadi koyo KKN iki ya. KKN ini ndo alun-alun. Enak ya.
Di framing itu berarti ya apa ya, carane orang itu iki wong komunikasi bisnis. Ini ilmu gendam-gendam pemerintah gak iso lah. Ya, itu urusan komunikasi. Jadi bagaimana kita saiki dengan teknologi, ada grup-grup WA itu yang isinya framing, perang cyber, perang opini. Kemudian ada yang masalah itu mendadak. Jadi isu itu akan muncul. Contohnya apa? Bencana, wabah, krisis ekonomi dan sebagainya. Kalau kemarin misalnya ada puting beliung, wah, kita lagi jedes canggu kena kabeh ya. Kemarin Kuri ada, lagi canggu ada, di Jetis ada kemarin. Itu menjadi isu yang akhirnya apa? Pemerintah, bupati, wakil bupati dibagi. Semua turun ke warga. Kampanye gratis. Wes, iki framing. Wes, iku ceperane lah nek kampanye ya. Tapi memang pemerintah harus turun ke warga ketika ada gempa dan wajib harus rek. Nah, ngono kok gak gelem mudhun iki padha mek kampanye gratis ya. Mana kok dipoles ya. Takono wali kotamu lak dipoles nyambal sret. Omeh nggo ndi? Magersari sret. Kok ketokno wong nggo becak rek, bane bocor becake leren. Pak Dik kenging napa? Nah, rame ngeng citraan. Nek kabupaten gak ngono. Ndi rek desane? Oh, mlaki. Saya bu embong arek layangan. Rek napa? Main-main Pak Bupati. Oh ya, ayo lompo. Sangoni 20.000-an wis saweneng. Kemudian munculnya atau terbentuknya isu itu bisa juga karena inisiatif aktor politik. Iki mesti ono kepentingan partai politik atau legislatif itu. Jadi memang partai politik itu sehat, ya bener-bener partai politik, bukan perusahaan politik, bukan kendaraan politik. Ya, ini memfasilitasi masyarakat, wadai masyarakat berpolitik untuk mempengaruhi kebijakan. Jadi ini konstitusi kan harus melalui partai politik. Nek melalui HNI ya keciliku rek, gak dindel rek. Tapi nek ngomong partai kan PDI, Golkar, Gerindra ngajak masyarakat turun jalan, mbok kontumona PDI ngejak turun jalan. No ya. Jadi ada elit-elit politik atau mungkin tokoh masyarakat, bisa juga pengusaha. Pengusaha bisa loh mempengaruhi. Ya. Nek Mojokerto biasa ya Pak Rudi. Nek Mojokerto kabupaten ya Pak Jafaril. Wes, iki main iki. Terus bisa juga komunitas akademisi. Nah, adik-adik ini yang dari mahasiswa, aktivitas mahasiswa, forum doktor, forum rektor, atau lembaga-lembaga kajian, Puskakom atau Pus LBH, Opo. Ini bisa muncul isu-isu. Aku ben tak lakoni 2 tahun, 3 tahun ngono kuat. Mari ngono wis pegel dhewe. Ya. Kakek perkara wis pegel. Buyar. Ini ada policy communities, ada think tank, preman-preman bisa juga. Preman-preman gampang. Oh demo kon rek, kene meneng ae. Baru gak tepil nah ya. Kuno demo-demo arek-arek sing polisi nu, Pak polisi ngono demo lobby-lobby, kene gak tepil Pak Oben Payer. Wer sawawat. Moro doncali mercon ngono, mari.
isu harus dianggap penting, mendesak, dan mungkin harus segera ditangani. Jadi, ketika ini ya iki, ini misalnya dari pejabat, dari anggota legislasi, ini harus dikuasai. LSM-nya, ya, media sosialnya, ya, ada pengusahanya, backingnya, ya, ada anggota partai yang ada juga preman itu, think tank itu. Makanya nek sampean nggo desa, biasanya ku ono. Saya bagian Riario ya. Kok warung kopi kono ngene ngemprok ngene, sing ngegong ini bahasane desa iku ono sing ngegongi, ono sing metaki ngono. Itu sumber dan terbentuknya isu bisa. Nek ibu-ibu ya isu-isune kok wong lijo, warung, musola atau di sosialita apa. Klasifikasi isu kebijakan. Jadi isu itu bisa diklasifikasikan. Ono sing isu rutin. Isu rutin itu ya wis kebutuhan pokok lah, kayak pendidikan, kesehatan, layanan publik. Itu wis masalah wajib mugolago. Artinya mosok sing wajib gak kok lakoni, sunah ya. Jadi isu rutin, isu yang harus ada itu ya pendidikan harus, kesehatan harus wajib, kebutuhan dasar ini. Isu-isu tentang krisis, misalnya kemarin itu ada isu COVID-19, kebakaran hutan, jembatan itu, jalan rusak, itu bisa menjadi isu. Kemudian ada juga isu laten. Nah, isu laten itu bisa terkait dengan radikalisme, intoleransi. Kalau di Mojokerto intolerannya apa? Ono enggak? Ya ada tapi enggak banyak Pak. Cilik lah Pak. Dulu kakak kelas Anda ada yang meliti tentang itu di Bangsal terkait dengan pendirian rumah menjadi rumah ibadah bagi kaum itu menjadi sampai Gus Durian, sampai Abraham datang. Atau mungkin kota lain-lain ya soal paling ya apa, LGBT. Nah, itu kan gay itu ya. Lokalisasi ya. Itu isu ras ono enggak Kabupaten kota ono kan? Isu ras tentang suku, ras, agama ada kan? Ini kan Gano Mukhibin kan? Gano kan? Alhamdulillah Mojokerto wis gak kenal Mukhibin ketan. Yo gak kenal lah wis. Paling gedek tok ya. Mukhibin itu isu ras itu lho, Habib lho. Dulu pernah di Soko di Pindon dulu. Ada ya Habib mungkin juga pengikutnya juga banyak. Yes, mirip yang terjadi sekarang. Itu tahun 2019 sanangan itu. Saiki booming ya. Iya aku lho gerget piyen sampe nang Polres itu. Lah wong kalian. Wah, aku keturunannya Kanjeng Nabi kok. Nah, kota kan gak ono ya, kabupaten ya, Ketan Slamet Mojokerto itu. Kan ngono-ngono iku. Wong kebal wis ya. Coba ngomong Pasuruan,
Solo, Madura ya. Kemudian juga isu itu juga ada isu yang kontroversial. Undang-undang Cipta Kerja, revisi KPK, itu koyo ngono niku lah. Undang-undang kontroversial. Saiki sing rame apa? Undang-undang perampasan aset korupsi. Iku nek korupsi. Iki mang aku maca apa undang-undang apa sih? Oh, tentang perlindungan apa jenenge? Pemandu karaoke. Apa itu? Apa itu? Pemandu karaoke. PR. Itu perlindungan itu juga. Nah, ini isu yang kontroversial. Jadi Indonesia misalnya pengesahan tentang pengakui legalisasi LGBT, merah. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang bagaimana model-model agenda setting. Sampai masa pemerintahan itu harus menebak menit hati pejabat ya. Anda harus bisa. Ada teori-teori agenda setting, kingdom, multiple streams, framework. Isu ini agenda ya, ada 3 arus ketemu. Jadi ada problem stream atau persoalan yang diakui, ada policy stream, ada solusi yang ditawarkan, ada politik, hubungan politik yang memadai. Ada juga policy wisdom terbuka. Jadi kalau Anda mau melempar isu, Anda harus mencari diakui tegak. Misalnya kemarin yang dilempar isu oleh BEM Universitas Islam Majapahit tentang apa? Akhirnya kan kalah populis ya. Wong isu e kang ngono, wis liyane kok. Ya gak apa-apa iku menarik, tapi ya nyurek rai murek. Jadi pemilihan tema isu itu harus diakui. Jadi ada problem solving. Jadi kingdom multiple itu harus ada solusi yang ditawarkan. Ada cop elder model. Ini membedakan ada sistem agenda setting sistemik, masalah yang banyak dibicarakan masyarakat, dibicarakan publik. Hari ini masyarakat oposisi dibutuhkan. Nek ngomong duit kabeh. Ya. Nah, ini jadi Anda harus sistemik agenda sistemik. Isu-isu yang memang kebutuhan itu menjadi kebutuhan dasar dan itu menjadi persoalan. Institusional agenda ini masalah yang dibahas dalam pemerintah secara resmi. Jadi ada yang isu dibicarakan masyarakat. Jadi nek ngomong undang-undang itu aturannya ono sing tertulis sampai gak tertulis iki nek cara Jawa. Nek cara bahasa kene ini adalah sistemik agenda dan institusional agenda. Jadi ada masalah publik yang dibicarakan publik, artinya itu menjadi perbincangan masyarakat. Misalnya saiki apa? Masalah bicara korupsi rek. Ya Allah kok nemenin negara iki yo. Mosok APBN di Ijen. Bahkan sangat menyakitkan. Kok sapa Rafael Alun Rafaelmu. Iku duwe urunane wong-wong ya. Nek nggo desa sih wajar ya RT ya. RT kan gelek sih kasus ngene iki, cuma kan cilik duwe. Iurane wong-wong moro dientekno bendarane, tonten RT-ne wis biasa to. Tunggu dusun misalnya. Yo gak dusun sampean dusunku lah. Wong-wong iku bayar pajak.
ke Pak Polo. Baru jembe Pak Polo wayahe setor gak disetorno. Akhirnya masyarakat ketika ngurus surat ke kecamatan, mana bukti bayar Pak? Loh, bayar nopo Pak? Loh, kula bayar ten Pak Polo lho. Kok ini catatan gak ono? Alah wis. Polo ditarik, lurah bingung ya. Gawe surat pernyataan nang ngene kecamatan. Kecamatan diantemi ambek kabupaten. BPD ini tanya, ya apa lo BPD-mu ya? Ya Allah. Iki lho cah, cara diperes lho gak metu banyune. Lho ya apa le nangani? Bolo dhewe, tangga dhewe. Lah yo. Isu-isu yang dibicarakan sekarang mungkin lapangan pekerjaan. Mungkin terkait dengan pendidikan juga jadi. Nah itu biasanya nggak jauh dari kebutuhan dasar. Kemudian ada agenda setting by media. Media ini juga bisa membangun persepsi publik atau urgensi. Tekanan politik bisa meningkat. Jadi framing yang melalui media sosial, video editan. Saiki ku masih kon gak lapo-lapo meneng iso mencolot ya. Dulu itu kan LPG apapun nek gak disertai foto video kan gak sah. Lah saiki video foto kena diedit ya. Ya apa jare? Gak iwah saiki gitu. Padahal masyarakat sudah nggak percaya lagi pada manusia, percaya pada teknologi. Padahal teknologi gainan menungso, budel kan, biasa. Jadi penanganan korupsi Kementerian Koperasi serano nang teknologi. Tapi wong teknologi sing bagi yang ngerti ya ketulinan deh. Delon hasil pemilu, hasil apa? Nek telisiin temenan ya bijak temenan ya. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya isu di dalam agenda pemerintah. Jadi bagaimana isu-isu itu atau sebab-sebab isu itu bisa menjadi agenda pemerintah. Ini secara umum tadi saya sampaikan, iku isu nek wis viral, krungu presiden, krungu pejabat. Kan bisa juga pimpinan atau kepala daerah itu punya akun media sosial resmi pribadi. Tetapi terkadang walaupun masuk secara pribadi, nek sekiranya gak kena ngatasi gak direken kok. Tapi nek dhewe kepingin nyalokno maneh ya langsung ditantangi ya. Nah, seperti kemarin itu kan ada Pak Prabowo cerita ada kasus anak kecil yang mencuri ayam. Akhirnya apa? Oke, diputusan hakim. Tapi di sisi lain kan dia juga mengambil simpati, panggil kehambalan, bayar. Isu-isu itu bisa masuk agenda pemerintah. Pertama itu kepentingan politik dan kekuasaan aktor. Kamu harus melihat itu, Rek. Kepentingan politik ya opo. Oh iki nyalokno nek tak yo. Biasanya ngono ya. Nek nyalokno maneh yo ditandangi nek kaya atau bisa juga kepentingan aktor-aktor ekonomi, pasaan dan sebagainya, perusahaan dan sebagainya. Nah, itu biasanya besarnya dampak sosial dan ekonomi ini objektif nih iki termasuk ya memang harus seperti itu, harus berdampak. Jadi manfaatnya apa nang masyarakat? Misalnya sampai dintai, apa sih manfaatnya pindah kantor kabupaten nang gandeng wilayah kabupaten? Dampak ekonominya apa? Dampak sosialnya apa? Coba sampean lakukan atau buat diskusi lorong tentang itu atau diskusi di mana forum terserah. Wis balah gambar titik ya. Artinya ya apa ya ngarang-ngarang titik. Wis bayangno ya apa nek ngene misalnya. Kira-kira dampak politiknya apa, dampak sosialnya apa? Nek layanan publik mungkin iyalah. Sing bagi wilayah-wilayah terdekat. Ekonomi.
kira-kira nambah Semarang enggak? Oh iya Pak, mesti ini. Kalau misalnya kantor kabupaten itu tidak hanya berfungsi sebagai kantor pemerintahan, tetapi bisa juga pusat wisata atau bisa juga base camp tempat, oh yo manfaatnya akeh maneh. Misalnya kantornya kok apik terpusat ya, miniatur Mojopahit, akhirnya menarik wisata dari luar negeri, wisata dari wong masjidnya iso kok ya. Bukti ini takon martab nang Namira, nang masjidnya Jokowi, lah kok nang masjid itu ibadah, gak tulen, gak rekreasi. Neng Mojokerto apa? Udah tidur, Mahavihara. Padahal itu tempat ibadah loh rek. Tapi itu menjadi tempat wisata, pengaruh ekonomi sosial, harmonisasi umat antar beragama. Iki harus dipahami, berarti damai. Yang ketiga, isu itu masuk di agenda pemerintah ketika itu menjadi opini publik, ada tekanan massa. Ya kok demonstrasi, sehingga mempengaruhi kebijakan. Yang keempat, framing media atau viralitas isu. Booming enggak? Populis, nek bahasaku biyen populis. Nek saiki kan viral. Yang kelima, biaya dan kesediaan sumber daya kebijakan. Anggarannya ono. Sopo sing iso negeni? Sumber daya kebijakan itu ada dukungan masyarakatnya. Nek kan dukungan ya ngene nek berhasil dipuji, nek gagal dicaci maki, ya nek mati ditinggal. Berhasil tak dipuji, gagal dicaci maki, benci disuruh minggat. Mari. Tahapan-tahapan agenda setting. Jadi kalau Anda melakukan agenda setting itu harus ada identifikasi masalah. Anda harus tahu kekuatan, ansosnya, lingkungannya, politiknya, sebagainya. Baru Anda melakukan sebuah ini proyek besar. Ini dampak ini rek. Secara ekonomi seperti ini, secara budaya seperti ini, terus diperhitung kabeh. Kemudian kita membuat formulasi isu itu. Jadi membuat framing media sosial, gerakan di masyarakat seperti ini, gerakan di politik seperti ini, siapa yang berdua di sini, manajemen aksi. Ketika kita mobilisasi dukungan, lobby-lobby ke sana kemari, sponsor dan sebagainya, funding dan sebagainya. Ada kompetisi isu juga. Jadi ada isu tandingan. Anda mungkin sering isu tandingan itu hanya apa? Untuk mengalihkan diskusi publik atau opini publik. Kayak kemarin kasus Muhyiddin belok nanti di serit nang ngene pondok pesantren. Nek zamane SBY kenaikan harga BBM, wah ono gajone nyumet warga gampang, sumetan mbek BBM meneh. Dulu sumetan mbek BBM mari kan. Ya apa cara nyumet BBM? Gampang. Bensin 10.000 ndakno 5.000, rawame ya. Nek saiki naik turun harga BBM enggak pengaruh. Wis biasa. Naiknya bisa, naik turunnya sewaktu-waktu. Dulu kan tentatif. Pemerintah yang ngomong. Harga BBM naik 12.000, turun 2.000. Saiki Purbaya ngomong seret, kenapa kok dol 10.000? Dol 4.000 lho wis badi. Lah ngono kon jare kok rugi. Ya apa lah ngono. Terus wong-wong lho tuku iku utang ta, ngebon ta. Nah, iki logikane ya apa negara iki nek ngene rek. Temen tagah. Ada penetapan isu prioritas dalam agenda pemerintah. Jadi pemerintah juga harus mengukur. Pemerintah gak gerusa-gerusu rek. Kok karena apa ya?
program atau kebijakan ambisius melupakan yang lain. Wis yo apa carane Kota Mojokerto itu menjadi spirit of Mojopahit. Wis gak ngreken bakon masyarakat lesu, bakon omahmu ngurus, sementing kota terlihat seperti Mojopahit, seperti. Jadi penampilan kayak Mojopahit. Wah jero-jero ini gak ngurus ya. Padha ketika ngomong tata ruang kota. Keindahan memang oke iya, tetapi keindahan ekonomi masyarakatnya gimana, UMKM-nya gimana itu. Ini kajian kita kemarin di wilayah Kauman alun-alun kan seperti itu. Jadi banyak warganya yang usahanya UMKM itu adalah masyarakat Kauman. Tapi nih ngomong tata ruang dan sebagainya, yo operere. Itu di mana titik temunya? Ya perlu ada forum. Iki nek arek-arek misalnya mengadvokasi itu mau gorek, pertemukan. Jadi pasti ada titik temu antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan pemerintah. Nah pemerintah itu mestinya pada posisinya. Ini loh Bu, Mbah, Lek, sampe dodol gak apa-apa, jenenge yo nyambut gawe. Tapi nek sampe dodol terus gak ono sing teko. Sopo sing nuku kan ngono. Logikane kan ngono ya. Lho kok iso ngono? Yan. Kaya apa Lek? Wong kepengin dolen nang alun-alun, alun-alun was-wasane sepet, rusuh, ambu, becer. Wong tujuannya nang alun-alun mencari keindahan, gemerlap kota. Ya wajar kok nek pas waktu ndolek gemerlap kota ngelak tuku nang dagangan sampean. Iku titik temune sakjane ngguku rek. Kalau Anda bisa mempertemukan pemikiran antara itu dan nyambung. Jadi antara kebersihan, keindahan pandangan, keindahan ekonomi masyarakat. Walaupun iki sepele, tapi untuk mereka bisa ketemu dan paham itu juga butuh waktu, butuh pendekatan yang iku mang logikane. Sampe iso dodol nang kene alun-alun, tapi nek alun-alune rusuh, terus rawan copet, marung ambune gak enak, parkire gak enak. Kira-kira wong rene tak gak Lek? Ya gak. Nah, terus aku kudu yo kudu ditata nggone sing enak diwasno, enak cangkruk, enak. Iki konsep warung Lek. Warung iku nek parkir gak enak ya kan sing moro Lek. Terus warung iku nek rusuh, ambune gak enak. Ya sepi Lek, ngono lah. Iku logika Lek. Pernah enggak pemerintah mengajak diskusi mereka seperti itu? Oke, pendekatannya langsung struktural. Perda sekian ini DPR melapoh loh. Jungkel aku nih kadang ngene ku yo anu tangkep lah. DPR melapoh. Dialog lah. Misalnya ada budaya, ada kultur yang oke, ini adalah kota kita, ini adalah tempat hidup kita, ini tempat kerja kita, maka kita jaga bersama bagaimana keindahan tetap terjaga, kebersihan tetap terjaga, ekonomi kita tetap jalan. Wes oke rek, sepakat yo. Kita jualan mulai start jam 4 sore sampai jam berapa? 11. Sesudah jam 11 malam alun-alun harus bersih. Bersih ati wong meja mau apa bersih. Ambu mari jam 4 sebelum jam 4 juga bersih. Nah, nek ono budaya ngono bersihan, sanu tatanan tertata. Ternyata masyarakat pendatang orang luar daerah misalnya mungkin anu ya ngono. Pak iku beda nek ngono. Nah, iku yang ajak dialog itu ada enggak forum-forum publik
yang ngajak masyarakat seperti itu. Paling mau aku nek dialog ngomong langsung jaluk bantuan ya. Langsung ya. Ngomong aja berpikir cekak, sampai dibantu 5 juta, iki lho paling dadi 2 minggu entek di sampean. Antune ya kita bangun. Nek pendekatan agama ya apa? Nyambut gawe kok aja mikir meneh. Nyambut gawe itu seakan-akan kita hidup selamanya. Ya apa carane nyambut gawe kene iki tetep iso nyambut gawe kene sak teruse sampai anak turune awak dhewe atau sampai Alfiana lulus jadi sarjana. Itu yang harus ditanamkan, Pak. Pernah nggak diajak dialog seperti itu? Nah, itu aku wis tahu rek bengok-bengok ngene apindo ngene disnaker perusahaan tak kaitannya bapak meneng ae sesuk aku ngomong tak gegetno nae. Jadi kanca-kanca serikat, kanca-kanca pengusaha, kanca pemerintah, saya ini akademisi yang sebenarnya ngomong ekonomi nasibku podo mek sampean. Tetapi karena posisi saya sebagai akademis saya harus berbicara seperti ini. Ngono rek. Ayolah konco-konco perusahaan itu. Ya apa caranya perusahaan kita itu tetap produksi, tetap usaha berkelanjutan. Begitu juga para karyawan dulu. Ya apa caranya nggone awak dhewe kerja iku tetep ono sing ditandangi, ono sing dikerjakan. Maksudnya apa? Ya cek awak dhewe oleh pendapatan rek. Ya apa carane awak dhewe kerja kok kene iku sampai pensiun. Ojo kon kerja kok kene 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan metu. Ya gagal fokus sampean, anak sampean worong kuliah, worong kredit sepeda motor, worong kredit PCX ngono ya. Mosok kon wis kadung DP kredit PCX ya. Kena PHK lho, ya apa? Tapi nek misale ya Allah sakjane gak cukup rek wong PCX kredit bayaran 3 juta, cicilan 1,5 juta lho ya. Gelem Marta dibelanjani 1,5 juta. Oh, rek blonjoni 1,5 juta dik sementara ya medhek lunas dhisik. Ya apa gelem mawon. Dadak nomor leren PHK. Mbok. Ya apa iki dik? Kalung sampean ya, ya Mas. Butuh penetapan isu prioritas ketika ngomong kebijakan, kita harus menjadi kebijakan, kita harus bijaksana. Kita tidak boleh melihat satu sisi. Nek kon melihat satu sisi, masuk nang interest group, kelompok kepentingan, bondo tapi ojo ngandung-ngandung ojo maklaran ya, bondo. Ojo maklaran. Mosok DPR melok maklaran. Maklaran opo? Maklaran impor Pak. Nek kono maklaran opo paling di barang opo lah tingkat pusat maklaran impor ya. Ngomong impor opo sih Cak? Uyah garam. Oh iya enggak apa-apa. Ya, tapi nek ngomong Indonesia rek garam ya. Masih untungnya berupiah berapa ton? Gak ngomong 1 ton, juta ton. Beras 1 juta ton ya. Mosok ngimpor beras 2 ton. Beras emas tayo apa? Oke, lanjut. Sekarang kita bicara tentang peran aktor dan agenda setting. Dalam agenda setting, pelaku ini, aktornya ini. Misalnya pemerintah. Tugasnya apa pemerintah itu dalam agenda setting? Ya penentu prioritas isu. Jadi pemerintah itu ketika itu ya ono RPJM ngene kok refleksi. Nek DPR iku ono jenenge reses, ya. DPRD advokasi melalui delegasi. Tugasnya DPR itu ya advokasi isu melalui legislasi. DPR jangan menunggu masalah datang, jangan menunggu di demo dhisik. Ya seringlah mungkin jenenge wakil masyarakat, ya seringnya masyarakat. Aku nek masyarakat lu dijalui rokok mbek arek, lah aku ya gak duwe rokok Lah kon budalmu mbek ngono sih. Yo ngomong rek aku lho gak duwe rokok padha ae padha ngirene. Oke nek ono rokok ya tugel dang, nek aku duwe ya iki.
Ngono. Guys, saiki DPR gak wani masyarakat kuwatir apa? APBN-e terbatas. Akhirnya awake ditutup. Oh, ono rek DPR. Yo encene gak duwe temenan lho. DPR takon ono nek wayang ngene wis. Karena apa? Stigma, paradigma masyarakat ketika ngomong pejabat, ketika ngomong DPR itu dianggap orang yang wis secara ekonomi wis selesai ngono loh. Tapi kan real saja, realitasnya tidak semua anggota DPR, tidak semua pejabat urusan ekonominya selesai. Tapi nek ngomong DPR rata-rata dianggap sudah selesai. Karena jabatannya adalah tentatif. Nek pemerintahan kan karir ya. Masih DPR ganti dheweke jabat. Nah DPR 5 tahun. Lah ketika dia mencalon DPR berarti secara ekonomi dhewe wis mari, urusan dheweke pribadinya wis mari. Artinya duit wis cukup wis luwe-luwe lah nek ge pangan, kari ge foya-foya. Gendolek ibadah ngono ya. Lah DPR gawe. Wah aku yo nyambut gawe intine, aku hasilnya pengangguran ngono. Nek wis ngono ya rumet rek. Akhirnya DPR gak wani ngetok masyarakat, ngetok-ngetok iku nek wis yo sangu. Atau minimal nek mudune masyarakat yo rokok paling gak telu yo papat lah. Kemudian birokrasi, ini aktor yang harus memberikan data, mencatat rekomendasi teknis. Jadi koyo dinas apa yo harus menyampaikan syarat teknisnya apa. Ini biasanya ini ngeten, anggaran biasa dari sini. Atau bisa juga tanya, ini biasanya ada nggak APBN-nya, APBD-nya, atau suplai anggarannya gitu. Terus biasanya pelakunya sinten, dia harus punya. NGO, LSM, ini advokasi atau pressure group. Nah, kemana LSM deh? LSM nek niatnya nyambut gawe. Ya, ini itu tadi. LCM, lembaga calon masyarakat. LSM dan politisi sebenarnya sama. LSM itu ini malah sakjane luwih mulia rek. Tujuane mek akhirat tok, kandole proyek, kandole sakjane. Tapi intine nek awakmu LSM mestine ekonomimu harus selesai. Artinya wis duwe perusahaan sopo. Wis kari ngabdi nang masyarakat. Tapi nek LSM kengangguran ya akhir kalau dadi wartawan bodrek. LSM dadi codot ngono. Boleh codotan wadah ya wis mulai sini dene. Kemudian akademisi memberikan solusi yang berbasis riset. Nah, iki sampean, di wilayah sampean ini di wilayah saya. Anda memberikan data-data berdasarkan riset. Itu kayak wingi sih Pak, sampai nonang metodologi itu. Nah, jadi Anda harus melakukan observasi, kajian. Jadi pandanganmu harus lebih konkret, lebih objektif dan tidak memihak saksi. Kemudian masyarakat, ini gerakan sosial mendorong perhatian. Jadi ada aktor-aktor dalam organisasi itu pada pemerintah, anggota legislasi, birokrasi, LSM, media, akademisi. Nah, sampe ning golek gerakan opo kudu duwe wong-wong sing nggo pemerintahan sapa. Anggota DPR-mu sapa? Pengusahamu sapa? Iku kok kuat rene. Tapi nek sampean gak duwe 16 bae. Selesai wae. Contoh kasus-kasus di Indonesia. Oh, iki apa? Mau tak contohnya ya. Bagaimana agenda itu dorong politik elit, undang-undang IKN, kebutuhan pemerataan pembangunan, penanganan stunting. Apa itu stunting? Ono tak stunting, ono Pak, sini. Akhirnya jadi isu nasional toh. Akhirnya jadi MBG toh. Nah,
ada UU TPKS, Gerakan Masyarakat Sipil, liputan media sosial. Jadi ada isu-isu yang dikemas, menggelinding, akhirnya endingnya apa rek? Goalnya apa? Itu biasanya para orang-orang sing dunia politisi, dunia bisnis biasanya bisa menggolkan ini. Misalnya kayak COVID, isu tentang COVID kayak, itu akhirnya apa sih paling? Farmasi tuh. Bupati Mojokerto, kita harus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Data itu semua jalan-jalan Kabupaten Mojokerto. Saya kan ditiru-tiru sampai wilayah liar toh. Akhirnya di Kabupaten Mojokerto ada 1.200 kilometer panjangnya. Yang aspalan sekian kilo, yang cor sekian kilo, yang belum sekian kilo, yang kondisi pegunungan berapa kilo, itu data kabeh. Wes. Kayak no proyek rek, blueprint. Langsung dibedil, jeret, lagi peng. Kecamatan lagi harus buat blueprint pembangunan infrastruktur daerah di wilayah iki datane. Di desa ini ada 3 kilo yang belum diaspal, 3 kilo yang masih cor, 3 kilo jalan pertanian, ini jalan wis bedilan ces. Wis datamu duwe blueprint duwe diajak nang ngene RPJM tarung nang DPR. Diajak no proyek nang ngene pusat cret nang provinsi oleh nek lurai pinter wah tembak no DPR provinsi jebret batuan provinsi delok dalan Watu Blorok sampai kecamatan Dedes APBD provinsi nek pirang kilo paling 2 kilo belum kilo delok nek medali mosok dalan medali liya-liyane dicor kuno di hotmit kok iso hotmit iku nek gak pinter-pinter agen pramu. Ayo, dalan liyane kan cor ya. Ya liyane sing dalan-dalan cor, tapi jalan poros desa khusus wilayah Puri, wilayah wis hotmit ae liya-liyane kayak cor. Nek cor ya apa? Lho sik nek cor ya aku luwe untung rek alasane. Bahane teko aku. Nah. Oke, selesai. Evaluasinya adalah kira-kira Anda mencari isu yang sedang ramai di daerah Anda, bisa enggak? Terus atau enggak, paling enggak Anda cari tema, mencari masalah, yuk kantole perkara ya, artinya untuk dijadikan riset Anda, untuk dijadikan skripsi Anda. Ojo kok isune koperasi kabeh, isune bundes kabeh. Embo iki nek jamanmu iki kok isune apa kira-kira? Iso uga dipengaruhi KKN wingi ya iso. Nah, kalau kita mengacu kepada isu nasional itu harus